Om Swastiastu, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ikadek Sudiarsana, tempat tugas di SMP Negeri 1 Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana, Provinsi Bali. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab BK Angkatan 3 Universitas Ganesha tahun 2021 dengan mengambil topik motivasi belajar di kelas 9. Untuk lebih jelas, berikut video layanan bimbingan klasikal yang sudah saya laksanakan. Saya mohon saran dan masukannya untuk kesempurnaan ke depannya. Terima kasih banyak dan selamat menyaksikan. Siap. Beri hormat. Selamat pagi, Pak. Sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam pelajar Pancasila. Salam religius, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Pelajar Pancasila bersama wujudkan merdeka belajar. Oke, silakan anak-anak duduk. Baik anak, apa kabar? Ya, oke, luar biasa sekali anak-anak ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Anak-anak, pada hari ini kita jumpa lagi ya dalam kegiatan bimbingan klasikal ini ya. Bapak akan memberikan topik terkait dengan motivasi belajar. Nah, kenapa Bapak berikan topik ini? Sesuai dengan hasil AKPD kemarin ya. Ada beberapa anak ya di kelas 9A ini ya yang memiliki motivasi belajar yang menurun dan di musim pandemi ini anak-anak ya. Nah, maka dari itu Bapak mengemas hasil AKPD itu dan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan topik yaitu motivasi belajar. Nah, oke, sebelum Bapak lanjut anak-anak, Bapak izin membuka masker dulu untuk mempermudah Bapak untuk memberikan materi biar lebih leluasa anak ya. Bukan berarti untuk melanggar protokol kesehatan, ini demi kelancaran begitu ya. Anak-anak, di dalam layanan ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, yaitu yang pertama adalah anak-anak dapat mengidentifikasi bagaimana cara untuk meningkatkan motivasi dalam belajar ya, dan manfaat motivasi dalam belajar dengan baik melalui analisis AKPD nanti. Terus yang kedua, yaitu peserta didik dapat membangun kepercayaan diri untuk mempresentasikan dengan baik di depan kelas tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Nah, ini tujuan yang ingin kita capai di dalam kegiatan bimbingan klasikal ini. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, yang semangat dong, jangan loyo pagi-pagi udah loyo anak-anak ya. Oke, Bapak akan lanjutkan ya. Yang berikutnya ya, terkait dengan pelayanan yang Bapak berikan ini anak-anak, Bapak ingin menjelaskan dulu langkah-langkah daripada kegiatan layanan kita. Yaitu yang pertama pembukaan sudah tadi ya. Itu yang kedua nanti ada tahap inti anak-anak. Di sana akan anak-anak Bapak akan ajak bekerja kelompok, mempresentasikan, terus Bapak berikan penguatan, ada ice break-nya juga, dan nanti menonton video terkait dengan motivasi belajar. Dan yang terakhir adalah penutupan, yaitu membuat kesimpulan ya, terus refleksi dengan perasaan kalian selama mengikuti layanan ini anak-anak ya. Nah, terkait dengan layanan ini anak-anak, untuk berjalan dengan lancar lebih baik kita membuat kesepakatan kelas dulu, sehingga di dalam pelaksanaan kegiatan layanan bimbingan klasikal ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kira-kira kesepakatan apa yang kita buat pada hari ini? Siapa? Ya, Feby? Pendapat setelah dipersilakan. Berpendapat setelah dipersilakan. Oke, bagus sekali. Yang lain? Ada lagi? Ayo, Kadek Arnita. Penuh dan aktif. Berpartisipasi penuh dan aktif. Oke, luar biasa sekali. Yang lain ada lagi?
Berpikir terbuka dan saling menghormati. Oke, berpikir terbuka dan saling menghormati. Bagus sekali. Ada lagi? Ya. Mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Mengikuti kegiatan dengan perasaan bahagia. Oke, luar biasa sekali. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman semua. Oke, ya. Anak-anak, kesepakatan yang sudah diambil, ya, yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadi, ya, Bapak akan rangkum. Yaitu kesepakatan kelas kita adalah yang pertama, setiap orang memiliki kesempatan untuk berpendapat. Terus yang berikutnya adalah jika satu orang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Terus yang berikutnya adalah mengikuti kelas dengan perasaan bahagia. Yang berikutnya adalah berpikir terbuka dan saling menghormati. Terus yang berikutnya adalah berpartisipasi penuh dan aktif nanti. Terus yang berikutnya adalah berpendapat setelah dipersilahkan. Nah, nanti bila mana kalian ingin memberikan pendapat, ya, angkat tangan dulu, ya, setelah dipersilahkan baru berbicara. Oke? Bagaimana kesepakatan kelas ini? Bisa kita sepakati, anak-anak? Ya, bisa. Oke, berarti ini adalah kesepakatan kelas kita, ya. Mudah-mudahan kesepakatan ini akan memberikan kelancaran dan manfaat yang baik nanti untuk kita semua. Baik, anak-anak, terima kasih banyak, ya, atas kesepakatan kelas kita. Kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Luar biasa sekali, anak-anak, ya. Nah, untuk kegiatan berikutnya, anak-anak, Bapak minta dari salah satu kalian yang akan memberikan atau berbagi pengalaman terkait dengan topik yang kita bahas hari ini, yaitu motivasi belajar. Kira-kira siapa yang mau berbagi pengalaman, ya, dengan sukarela ini, ya, tanpa dipaksa, tapi secara ikhlas membagikan pengalaman yang kalian alami saat ini. Oke, siapa? Saya, Pak. Ya, oke, silakan Laura. Jadi awal pandemi itu semua pembelajaran tatap muka kan dihentikan, Pak, ya, diganti dengan pembelajaran daring. Jadi saya harus beradaptasi, yang awalnya ketemu sama teman dan guru, karena pandemi ini jadi nggak bisa. Saya jadi malas untuk beradaptasi gitu kan, Pak. Tapi lama-kelamaan gurunya tuh ada masih sebuah metode belajar yang asik dan seru. Jadi itu yang membuat saya semangat dalam belajar, dan itu yang menimbulkan motivasi belajar dalam saya jadi semakin meningkat. Oke, luar biasa sekali Laura. Kasih tepuk tangan dulu. Ya, ya. Beri sambutan untuk Laura. Laura memang luar biasa. Oke, terima kasih anak-anak, ya, semua, ya. Nah, itu anak-anak dari Laura sudah berbagi pengalaman terkait dengan topik yang kita bahas pada hari ini, ya. Nah, sebelum Bapak lanjutkan ke tahap berikutnya, ya, anak-anak, kegiatan layanan ini akan dilaksanakan selama 1 jam nanti, ya. Bapak harap kalian mengikuti dengan baik, ya. Nah, berikutnya, ya, Bapak ingin mengetahui dulu atau mengukur dulu kondisi konsentrasi belajar kalian saat ini, ya. Silakan kalian isi link di slide, ya, sudah Bapak tampilkan dan sudah Bapak share di grup kelas kita. Silakan diisi, anak-anak. Bapak mengukur menggunakan Mentimeter. Nah, ini yaitu Bapak ingin mengukur motivasi belajar kalian saat ini, ya. Oke, sudah ada yang masuk. Kurang baik, cukup baik, ya. Cukup baik, sedang, kurang baik, ya. Oke, terus cukup baik, baik, kurang baik. Ya, udah semua, ya, mengisi. Udah, ya. Sudah, oke. Baik, anak-anak. Hasil pengukuran adalah menunjukkan bahwa bagaimana kondisi motivasi belajar kalian saat ini adalah sebagian besar, yaitu cukup baik, anak-anak, ya. Nah, mudah-mudahan setelah mengikuti layanan ini motivasi belajar kalian akan meningkat lagi menjadi baik dan lebih baik lagi nanti, ya. Oke, baik, terima kasih anak-anak sudah mengisi pengukuran ini, ya. Dan untuk berikutnya Bapak akan berikan kalian kuisis dulu, ya, yaitu ingin mengetahui sejauh mana kemampuan kalian atau pemahaman kalian terkait dengan motivasi belajar. Oke, siap, ya? Sekarang Bapak akan berikan. Oke, silakan anak join, ya. Kodenya 038057. Ayo. Per 057. Di sini ada 5 pertanyaan, anak-anak.
Yuk. Yuk, yang lain. Silahkan, ya. Oke, sudah semua masuk anak-anak? Sudah, oke. Kita mulai ya. Silahkan kerjakan dulu dengan baik sekarang. Ayo. 1, 2. Ayo. Sudah. Ayo, silahkan dikerjakan. Baik anak, nah itu hasil kuisisnya ya. Ini sementara di Putu Ayu Budiasih yang memiliki pemahaman bagus, terus disusul oleh Kade Arnita. Terus siapa nih yang di bawahnya? Satria nih ya. Nah mungkin anak jangan terlalu berpikir bahwa oh saya mendapat skor sekian. Tidak, ini hanya sebagai pengukuran awal dulu terkait dengan pemahaman kalian tentang motivasi belajar. Nah mudah-mudahan setelah mengikuti layanan ini dan materi yang Bapak berikan ini nanti anak-anak lebih memahami lagi. Oke ya? Oke? Anak-anak, ini Bapak akhiri dulu ya. Baik anak-anak, tadi sudah Bapak berikan kalian untuk mengisi Mentimeter, begitu juga kuisis anak-anak. Nah sekarang bagaimana? Anak-anak siap mengikuti kegiatan pada hari ini? Oke, baik kalau kalian sudah siap mengikuti bimbingan klasikal pada hari ini, sekarang Bapak membagi kalian menjadi beberapa kelompok anak-anak ya. Nah, silakan sekarang mencari kelompoknya masing-masing. Ayo, silakan. Langsung ya. Yang di barat kelompok apa? Yang di tengah? Budi Utomo. Yang di timur kelompok? Jajar atau disingkat KHD aja ya. Oke, baik anak. Sekarang Bapak akan berikan kalian tugas yaitu untuk diskusi kelompok ya. Silakan kalian berdiskusi kelompok anak-anak ya. Bapak harap semua anggota kelompok nanti aktif berdiskusi ya. Begitu juga Bapak akan berikan kalian literasi digital. Silakan nanti boleh mencari di internet ya, browsing. Nah silakan cari dan baca. Setelah dibaca, dipahami, baru disimpulkan. Nah kesimpulan itulah menjadi pendapatnya kalian anak-anak ya. Oke ya. Nah sekarang Bapak ingin membagikan kertasnya dulu. Yang paling barat ini. Yang tengah. Ya, bagus ya. Itulah. Udah ya. Anak-anak tolong perhatikan dulu, nanti yang perlu dibuat di kertas adalah tulis nama kelompok ya. Nama kelompoknya, misal nama kelompoknya kamu adalah Kartini, tulis Kartini atau kelompok Kartini begitu ya. Ya boleh tengah-tengah, silakan diatur. Oke. Nah setelah itu silakan nanti jawabannya, jawaban apa pertanyaan Bapak berikan ini jawabannya silakan nanti dibuat dengan baik gitu ya. Ya, Bapak ucapkan selamat bekerja. Waktu Bapak berikan yaitu 20 menit saja. Ayo silakan. Tulis ada yang mencari.
Oke, sudah ya? Udah? Belum? Oke. Masih nyari-nyari. Jawabannya Oke, ya oke. Nanti silakan browsing di gini ya, di internet, baca, pahami, rangkum nanti, begitu ya. Nah setelah itu baru ditulis dengan baik. Oke, udah? Ayo silakan kerja dulu. Bagaimana? Sudah? Oh belum. Oh udah bagus nih. Coba nomor 1 sudah ya. Oke, nomor 2. Nah. Oke, silakan kalian semua aktif nanti ya. Boleh juga begini, buat poin-poinnya saja. Setelah itu di presentasi lebih dikuatkan lagi. Ya, oke. Ya silakan, dah bagus. Oke, dah bagus ya. Deh, oke, dah bagus. Berarti kurang lagi. Yang nomor 4 membuat kalimat motivasi. Ya, oke, dah sip, dah bagus. Ya, nanti di presentasi lebih mantapkan lagi ya. Ya, bagus, sip. Bagaimana? Sudah Pak. Kelompok KD? Tinggal. Oh ya, kalimat motivasi ya. Oke, sip. Nomor 1, 2, udah bagus ya. Nanti setelah nomor 4 hias nanti biar lebih menarik ya. Biar dia bagus lah, biar indah. Oke, dah sip. Wih, awas Wi. Ini kelompok Kartini. Udah selesai ya? Sudah. Oke, bagus. 1, 2, ya, dah sip. Ini kasih apa? Hias-hiasan dikit lah biar lebih bagus. Ya, yuk. Ini pintar gambar. Yuk. Siap presentasi nanti? Siap. Harus siap, semangat. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Udah bagus kelompok Kartini. Ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai? Oke, kalau sudah ya silahkan sekarang tugasnya ya hasil diskusi kelompok bawa ke depan, ditaruh di depan ya, ditempel. Ayo sini dulu ya, bawa ya. Record nih Pak Kadek nih. Aduh, aku menjinjit ini. Pak, saya ini belum Pak. Bentar. Anak-anak, nah ini hasil diskusi kalian di depan sudah dipasang ya, sudah dipajang. Nah, sebelum Bapak memberikan waktu kepada kalian untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, terlebih dahulu Bapak ingin mengajak kalian untuk ice break dulu ya. Mau ice break? Ya, biar lebih semangat. Dari tadi Bapak lihat yang serius yang serius diskusi ini biar lebih fresh lagi. Oke ya. Ayo cari posisi yang bagus dulu. Bapak akan ajak kalian menirukan tarian monyet. Biar lebih fresh, lebih semangat lagi. Ikuti. Ayo. Bapak ikut. Ayo. Ya. Ya terus. Bagaimana perasaannya setelah mengikuti ice break tadi? Senang. Semangat. Wah, harus semangat dong, anak-anak ya, tetap semangat ya. Baik anak-anak, sekarang kita lanjutkan yaitu presentasi. Nah, sekarang Bapak persilahkan dari kelompok mana dulu. Bapak tidak tunjuk kelompoknya, sukarela untuk melaksanakan presentasi daripada hasil kerja kelompoknya. Ayo, kira-kira kelompok siapa? Kelompok? Oke, beri sambutan untuk kelompok Budi Utama dulu. Budi.
Ayo, silakan. Moderator, silakan. Terima kasih atas waktunya. Kami dari kelompok Budi Utomo akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada petugas dipersilakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja atau diskusi kelompok Budi Utomo tentang motivasi belajar. Jadi yang pertama, motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul baik dari luar dan dalam diri seseorang yang mampu menimbulkan semangat dan gairah belajar sehingga tujuan yang dikehendaki bisa tercapai. Jadi itu adalah pengertian dari motivasi belajar. Yang kedua itu cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu memiliki tujuan. Jadi kalau kita udah punya tujuan itu pasti bakal motivasi belajarnya akan meningkat. Terus yang kedua itu memaksimalkan fasilitas belajar. Contohnya itu pas daring kayak gini, kalau misalkan kita nggak punya kuota itu kan jadi menurun motivasi belajarnya. Jadi memaksimalkan fasilitas belajar dalam meningkatkan motivasi belajar itu perlu. Yang ketiga, memberikan diri penghargaan kecil. Misalnya kalau kita udah selesai belajar satu bab itu kita bisa ngasih penghargaan, contohnya kayak main game. Terus yang keempat, pilih metode pembelajaran yang tepat. Selanjutnya itu ada manfaat motivasi belajar. Manfaat motivasi belajar pertama menghilangkan rasa jenuh, karena jenuh merupakan penyakit yang berbahaya bagi masa depan. Apabila seorang siswa merasa jenuh atau bosan, maka siswa tersebut akan berhenti belajar mengenai hal-hal yang baru. Kebanyakan belajar juga dapat mengakibatkan jenuh atau bosan, maka pada tahap ini motivasi belajar sangat berperan. Kalimat motivasi belajar. Belajar adalah kunci kehidupan lancar. Sudah beri sambutan buat kelompok Budi Utomo. Budi Utomo luar biasa. Budi Utomo luar biasa. Budi Utomo luar biasa. Oke, baik. Terima kasih. Ayo silakan moderator. Mungkin seperti itu yang dapat dipresentasikan dari hasil diskusi kelompok kami. Mungkin jika ada ingin bertanya atau memberi tanggapan dari kelompok lain, dipersilakan. Ya silakan yang mau beri tanggapan. Kelompok Ki Hajar, Pak. Ya oke, kelompok Ki Hajar. Kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara akan memberi tanggapan, yaitu adalah memberikan pengetahuan baru dan mudah dipahami. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok KHD? Apa saja metode yang tepat untuk belajar? Metode tepat. Itu ada metode yang tepat. Ya, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sekarang akan menjawab. Tadi kan ditanyain metode pembelajaran yang tepat. Jadi ini tuh sebenarnya tergantung ke individu masing-masing lagi. Ada orang yang metode belajarnya tuh visual atau melihat gambar dan ngebaca. Terus ada juga yang auditory gitu. Jadi balik lagi sih ke kalian nyari metode yang tepat itu gimana biar motivasi belajar ini meningkat. Oke. Nah itu mungkin jawaban dari kelompok Budi Utomo. Bagaimana? Bisa diterima oleh kelompok KHD? Bisa. Oke, kalau bisa diterima silahkan dari untuk moderator lanjutkan. Mungkin sekian hasil diskusi yang dapat kami presentasikan dari kelompok Budi Utomo. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Ya, Budi Utomo, silakan kembali ke depannya ya. Oke, baik anak-anak. Nah itu hasil presentasi dari kelompok Budi Utomo sangat luar biasa sekali anak-anak. Sekarang Bapak lanjutkan untuk presentasinya. Silakan dari kelompok mana? Oh dari kelompok Ki Hajar. Ayo silakan kelompok Ki Hajar. Untuk moderator silakan. Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok Ki Hajar Dewantara. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kepada Laura dan Ayusri saya persilakan. Selamat pagi teman-teman. Jadi saya Laura dan Ayusri sebagai perwakilan dari kelompok Ki Hajar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk soal yang pertama yang ditanyakan adalah apa pengertian dari motivasi belajar? Menurut kami, motivasi belajar adalah dorongan atau serangkaian usaha yang timbul dari dalam diri sehingga
seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu seperti kegiatan belajar, karena ini merupakan motivasi dalam belajar. Tujuan motivasi belajar adalah agar apa yang dikehendaki dapat tercapai. Untuk soal nomor 2, cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, gunakan alasan yang kuat. Kalau misalnya kita mau cari universitas yang bagus, itu kan alasan yang kuat tuh. Oh, kita harus memotivasi diri untuk belajar terus agar bisa mencapai mimpi kita untuk berkuliah di universitas itu. Yang kedua, menggabungkan metode belajar. Menggabungkan metode belajar itu seperti mungkin bisa mencari di internet atau di YouTube, kalian bisa nyatet terus cari materi-materinya itu bisa diringkas. Karena kan setiap sumber itu beda-beda ya, jadi kita harus bisa meringkas semua materi itu. Yang ketiga, memaksimalkan fasilitas belajar. Kita masih siswa kan, jadi untuk mendapatkan fasilitas belajar, kita mendapatkan fasilitas belajar itu dari orang tua. Kita minta ke orang tua. Jadi, "Ma, minta dong buku, beliin dong buku untuk saya belajar." Udah dibeliin buku, itu akan memotivasi kita. Aduh, ibuku udah susah-susah nih beliin aku buku buat belajar, aku harus belajar nih, pokoknya harus bisa aku menyelesaikan semua buku yang dikasih oleh ibuku gitu. Yang keempat, menentukan gaya belajar. Gaya belajar itu bisa kita harus menentukan gaya belajar. Kita harus mengetahui dulu gaya belajarnya itu kayak gimana. Mungkin gaya belajarnya kita bisa konsentrasi belajar itu di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Yang kelima, senangilah apa yang kamu pelajari. Nah, kalau kita nggak senang apa yang kita pelajari, kita nggak akan fokus ke satu tujuan itu. Jadi kalau misalnya kita ada pelajaran SBU, aduh, jadinya begini loh. Motivasi untuk belajar SBU itu kan nggak ada, jadinya kita harus menyenangi dulu apa yang akan kita pelajari. Yang keenam, berpikir luas dan perlu refreshing. Untuk berpikir luas, coba kita pikirkan. Kalau misalnya kita sebagai anak sudah dilahirkan ke dunia, sudah dirawat sampai kita sebesar ini, nanti ketika kita besar kita tidak sukses dan tidak memberikan apapun ke orang tua, gimana? Malu kan? Jadi itu bisa berpikir luas itu bisa memberikan kita motivasi. Oh, aku berarti harus belajar yang rajin nih, harus bisa sukses supaya nanti orang tuaku pas aku dewasa nggak kesusahan, bisa aku kasih makan ke orang tuaku. Gitu. Untuk refreshing kita perlu refreshing karena otak itu pasti sering mumet ya, jadi harus refreshing. Manfaat motivasi belajar. Yang pertama, semangat dalam mengikuti pembelajaran. Karena semangat mengikuti pembelajaran, jadi kita memiliki motivasi. Wih, sekarang pelajaran matematika, aku semangat ya, harus konsentrasi dalam belajar, jadi kita punya tujuan. Yang kedua, meminimalisir perasaan jenuh. Kalau biasanya kan orang belajar tuh ada rasa jenuhnya ya. Jadi kalau misalnya kita udah punya motivasi, rasa jenuh, bosan dan lain sebagainya yang ya temenan lah sama jenuh itu hilang pokoknya, karena kita, aku punya motivasi kayak gini, aku harus bisa, aku harus bisa mencapai motivasiku itu, kalau enggak gagal aku namanya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimisme. Optimisme itu adalah sikap positif. Jadi kita nggak gampang untuk gimana ya, kalau misalnya kita ikut lomba, aduh aku disuruh ikut lomba nih, nggak bisa deh, aku nggak bisa, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya tujuan, aku harus menang nih lombanya, berarti ada rasa optimisme dari dalam diri kita sendiri. Yang keempat, membantu siswa meraih apa yang diimpikan. Kan tadi saya sudah bilang, kalau misalnya kita mempunyai motivasi, kita akan meraih apa yang kita impikan. Kita akan fokus ke satu tujuan dengan motivasi kita. Yang kelima, tidak mudah menyerah atau konsisten. Mungkin sama seperti optimis, tapi tidak mudah menyerah atau konsisten itu kalau misalnya kita punya tujuan, jatuh bangunnya kita, walaupun kita jatuh, kita tetap akan bangkit lagi. Oh, saya punya tujuan, saya harus bisa mencapai tujuan itu. Nah, yang keempat adalah slogan ya Pak ya. Yang keempat Slogannya adalah milikilah tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan. motivasi itu adalah tujuan, jadi kita harus punya tujuan untuk sukses, bukan kesempurnaan. Baik, teman-teman, inilah hasil presentasi dari diskusi kami. Kepada kelompok lain yang ingin memberikan tanggapan atau pertanyaan, saya persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Saya mewakili kelompok Kartini ingin memberikan tanggapan atas apa yang sudah dipresentasikan kelompok KHD.
Mulai dari penyampaian jawaban sampai uraian semuanya sudah baik dan mudah dimengerti. Kami rasa apa yang disampaikan sudah lengkap, jadi tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, ya kasih tepuk dulu buat kelompok KHD. KHD memang luar biasa. KHD memang luar biasa. KHD memang luar biasa. Ya silakan kembali. Itu anak-anak hasil presentasi dari kelompok Ki Hajar Dewantara sangat bagus sekali, sangat luar biasa sekali. Apa yang disampaikan sangat detail ya. Mudah-mudahan bisa memberikan wawasan yang baru untuk kalian semua ya. Kita tepuk tangan dulu untuk semua ya. Luar biasa sekali ya. Oke. Selanjutnya Bapak akan memberikan penguatan terkait dengan motivasi belajar ini ya. Nah, sehingga memang betul-betul kalian lebih memahami. Bila mana ada hal-hal yang misalnya miskonsepsi, Bapak akan luruskan di sini ya. Mohon diperhatikan dengan baik. Pengertian daripada motivasi belajar itu adalah bisa dilihat anak-anak dorong yang timbul baik dari dalam maupun dari luar diri siswa. Nah ya, dari diri kalian masing-masing ya, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairahan belajar ya, serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Nah, itu sudah disampaikan oleh kelompok Ki Hajar Dewantara tadi ya. Berikutnya adalah bagaimana cara meningkatkan motivasi dalam belajar, yaitu ada 5 anak. Yang pertama, gunakan alasan yang kuat. Yang kedua, yaitu memiliki tujuan. Yang ketiga, menggabungkan metode belajar. Terus yang keempat, aturlah waktu pasti untuk belajar setiap hari. Yang kelima, berikan diri penghargaan kecil. Nah, kira itu paparan dari Bapak terkait dengan motivasi belajar ini. Bagaimana? Bisa dipahami anak-anak? Bisa? Ya, nah itu anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan memberikan sebuah penguatan, memberikan pemahaman-pemahaman baru terhadap kalian terkait dengan miskonsepsi yang ada dalam diri kalian masing-masing. Untuk berikutnya, tadi sudah Bapak beri penguatan kepada kalian, dan Bapak sekarang akan mengajak kalian untuk menonton yaitu video tentang motivasi di dalam belajar. Silahkan ditonton. Saya tidak bekerja loh. Kalau orang pernah tanya sama saya, Pak Abi, kamu kok bisa begitu? Mentalitas apa itu? Saya mentalitas sepeda. Kalau ada naik sepeda, ada berhenti, ada jatuh. Jadi kalau saya berhenti bekerja, saya mati. Nah itu anak-anak, video yang Bapak tayangkan tadi ya, kita bisa mengambil sebuah hikmah anak-anak di dalam video yang Bapak tayangkan tadi. Yang pertama adalah jadilah mata air yang jernih. Nah, sehingga mampu memberikan sebuah kehidupan di lingkungan kita sekitar anak-anak ya. Nah, itu yang bisa kita ambil, bisa kita petik daripada video motivasi yang Bapak tayangkan tadi. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini terkait dengan motivasi belajar? Ayo dari Kak Ernita. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan menyimpulkan terkait dengan bimbingan hari ini. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dari luar siswa, yang mampu menimbulkan semangat dan kegairah dalam belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Oke, beri sambutan dulu untuk buat Ernita. Ayo, sambutan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, ada yang mau menambahkan? Ayo, silakan Daivi. Saya ingin menambahkan tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu memiliki tujuan dan alasan yang kuat. Yang kedua, memaksimalkan fasilitas belajar. Yang ketiga, memberikan diri penghargaan kecil. Ya, dan yang keempat itu adalah memilih metode pembelajaran yang tepat. Oke, baik. Terima kasih buat David. Mari kita beri salut. Beri salut. Yuk. Baik, terima kasih Kak Ardita dengan Daipi sudah membuat kesimpulan pada hari ini ya. Nah anak-anak, nah itu adalah kesimpulan kita. Dan berikutnya ya, Bapak ingin merefleksi dulu kegiatan kita pada hari ini. Silahkan kalian keluarkan HP-nya untuk mengisi link yang sudah Bapak berikan di grup. Bagaimana perasaan kalian setelah mengisi layanan ini? Ya, oke, senang, sangat senang banget.
apa yang Bapak sampaikan ini anak-anak bisa memberikan wawasan atau pengetahuan yang baru untuk diri kalian. Dan Bapak selalu berpesan, ayo tetap belajar, belajar, dan belajar. Kira itu dulu dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih banyak ya. Sebelum Bapak akhiri ya, tadi kita awali dengan doa dan mari kita tutup dengan doa. Yuk. Siap. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan anak. Ya. Anak-anak untuk LKPD-nya ya, Bapak akan share linknya di grup kelas ya. Silakan nanti kalian kerjakan dengan baik ya. Ini tugas mandiri. Terima kasih banyak atas perhatian kalian ya, dan Bapak ucapkan selamat siang. Silakan kalian bisa mengikuti pembelajaran yang berikut.